Jadi gue kuliah gak lulus, ya semester 7 tuh bangkrut. Tapi sebenarnya biaya kuliah gue untuk bisnis ya 7,7 M. Habis gitu itu. Ya udah habis. Orang lain masuk ke kelas itu bawa buku kimia tuh kan. Iya. Gue baca bukunya marketing, bisnis gitu kan. 2016 itu saya kena GBS namanya. GBS apa? Guillain-Barré syndrome. Penyakit imun yang langka yang hanya mengidap 1 dibanding 40.000 orang dunia. 52 hari rumah sakit, 2 minggu orang di ICU, vonis dokter 80% lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk seluruh teman JNE dan seluruh masyarakat Indonesia. Yang pasti kembali lagi bersama saya Reza Anugrah, masih dalam acara podcast Untold Story JNE Punya Cerita. Untuk seluruh teman JNE dan juga seluruh masyarakat Indonesia, siapapun dimanapun kalian berada, jika kalian menonton episode ini, tontonlah dari awal sampai habis. Karena kita punya pertanyaan yang nantinya akan kita tulis di caption kita, dan kalian bisa menjawab. Nanti pertanyaan tersebut akan berkaitan dengan obrolan saya dan juga narasumber yang satu ini. Dan yang pasti akan ada hadiah spesial dari JNE. Kita punya hadiah Smart TV, lalu juga ada jam tangan, ada handphone, dan masih banyak yang lainnya yang diberikan oleh JNE untuk seluruh teman JNE di seluruh Indonesia. Tepuk tangan yang meriah untuk Kang Dewa Eka Prayoga. Kang, kumaha damang? Alhamdulillah. Kang Dewa, aduh, ini manggil Akang ya? Akang aja. Bandung. Tapi asli Bandung? Asli Sukabumi. Sukabuminya mana? Ya, Sukabumi ini daerah Cikulu, Santayan. Sukabumi itu tinggal di Bandung berarti berapa lama? Bandung tuh sebenarnya semenjak kuliah. Jadi dulu lahir Sukabumi, SD Sukabumi, SMP Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Saya santri, mondok. Oh, di mana? Adalah. Oh, di daerah Jawa Timur sana. Ponorogo. Bukan. Oh. Jawa Timur. Terus SMA balik lagi Sukabumi, kuliah Bandung. Kuliah Sampai Bandung. sekarang. Kuliah di UPI Bandung. Oh, UPI Bandung. Ya. Istri Bandung nggak? Istri Sumedang. Oh, Sumedang. Sukabumi ketemu Sumedang, tinggal di Bandung tengah-tengah. Luar biasa. Gitu. Jadi mudik enak. Benar, benar. Anak berapa sih Kang sekarang kan? Anak 2. Anak 2 ya? Istri. Kang. Maksudnya 2 istri ya. Maksudnya tuh kalau di Sunda itu istri itu kan perempuan. Benar. Iya, jadi istrinya anaknya 2, istri dua-duanya gitu. Oh. Ngerti tuh? Orang Sunda doang yang paham. Saya Perempuan 2. Oh, maaf Kang, saya sudah Iya, tapi sudah nggak kacau, ngerti. sudah coret tuh. tapi Kang Dewa, ini kalau apa namanya bicara dunia marketing, saya kan follow juga tuh. Iya, iya. Saya lihat-lihat isinya semua ilmu marketing. Wah. Semua. Kompor itu. Itu dulu tuh belajarnya gimana Kang? Apakah pernah menjalani langsung otodidak atau memang sekolahnya atau gimana? Nggak ada. Saya semua belajar tuh otodidak sendiri. Karena kan dulu waktu kuliah tuh jurusannya pendidikan kimia. Ya, UPI kan jadi NaCl tambah CH3COH. Kepake nggak? Aduh. Kepake lah, salah satu bisa kan ada kimianya juga tuh, formulasi iya, produk, bener. semuanya lah kepake di sini. Bener. Jadi kalau bisnis ketemunya tuh sebenarnya semenjak kuliah tuh memang udah belajar sendiri sih. Turun langsung ya? Iya, udah langsung. Jadi kelas semester 2 tuh saya udah mulai sebenarnya dulu kerja dulu di orang lain, jadi supervisor di bimbingan belajar, terus suruh ngelola untuk perusahaan itu. Nah, lama-lama kan akhirnya tahu tuh, oh ternyata bisnis itu kayak begini, begitu dan segala macam. Ya akhirnya baca referensi tentang manajemen, Sebentar, bisnis maaf. gitu ya. Itu perusahaan apa? Dibimbingan belajar punya orang lain. Oh, waktu itu. Oke. Kerjalah gitu kan, sambil kuliah nyari duit, kerja sambil lagi. Ya. Kang, kalau boleh nanya umur boleh nggak? Boleh. Umur sekarang apa sih? Tebak ya, buka gue berapa sih? Ini biasanya terjadi pelecehan seksual. Nah, langsung tiba-tiba usia kayaknya berapa gitu, bro? 3 Berapa? 35, kan 6. Wah, 32, 31. Mending udah ini kita berantem ya. Enggak, serius Kang, berapa? 29. Seumuran kita. Wah, lebay. Sumpah. Bener. Iya. 29. 29. Kelahiran berarti? Kang tahun berapa? Berapa? 29? Dong. Dia kelihatan banget bohongnya ini. Nggak, seumuran lah, kita nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh. Anak saya 3. Iya. Produktif sekali Anda. Kayaknya gak ada kerjaan lain di rumah ya. Tapi gini Kang, umur 29 bisa dibilang
sudah sangat expert lah. Amin. Sudah sangat expert. Tapi kalau misalnya saya pengen nanya nih Kang. Secara di lapangan itu kan sebenarnya kan Kang kan tidak belajar teori sama sekali. Karena kuliah bukan marketing. Betul. Ya kan? Langsung terjun kerja di perusahaan orang. Iya. Waktu itu tapi marketing udah. Dulu waktu megangnya supervisor, umum semuanya. Oke. Jadi ada ngurusin manajemen, operasional, pendidikannya, finance-nya, segala macam lah gitu. Semua tuh di. Ya awal-awal kan kayak gitu. Iya benar sih. Gaji satu orang lu bisa kerja Nah, semua. jadi kayak gitu efisien. Benar. Nah kalau bicara teori marketing Kang, belajar dulu awalnya gimana Kang? Iya, jadi memang tadi ya, kalau saya ngelihatnya tuh belajar bisnis tuh memang untuk jadi seorang pengusaha tuh memang harus punya keberanian dulu tuh mulai. Nah. Jadi mulai aja dulu jebret gitu kan, mulai. Nah, udah mulai kan bisa bingung tuh. Ya. Nah, kalau saya alirannya kan aliran lapangan. Jadi udah ketemu masalah segala macam ya di situ lahirnya ketemu oh ternyata cara negosiasi kayak begini, nawarin produk kayak begini, bikin sebuah penawaran kayak gini supaya jualan itu seperti apa dan segala macam. Nah, dari lapangan itu lahirnya kita coba konversi ke praktek di teori kita nih. Yes. Sambil juga baca buku, ikut pelatihan dan segala macam. Ya. Dulu tahun 2012 tuh nggak semasif kayak sekarang ya. Bener. Sekarang kan ibaratnya bahkan teman-teman yang dari JNI kita punya program yang memang kita mentoring gratis Ya. kan, itu bisa free gitu. Nah, dulu saya nggak ada program kayak begituan. Ya. Murni ya otodidak aja banyak beli buku. Orang lain masuk ke kelas itu bawa buku kimia tuh kan. Iya. Gue baca bukunya marketing, Wah. bisnis gitu kan. Orang lihat kan, wih gila si Dewa. Justru gue gak paham, Pak. Makanya gua baca. Iya, gue baca gitu. Iya. Jadi belajar dari buku, belajar dari lapangan, belajar dari seminar-seminar, dengerin audio, nonton juga dulu gak semasif kayak sekarang. Kalau sekarang kan banyak teori-teori, praktisi-praktisi gitu kan. Sekarang dulu nggak ada sih. Iya. Learning by doing, tapi tetap mencari referensi dari buku dan para master-master yang sudah ada. Iya, betul. Pertama kali, menurut Kang Dewa marketing, menurut Kang Dewa itu siapa? Siapa ya? Ya pasti sih kalau saya ngelihatnya semua orang tuh sebenarnya pada dasarnya tukang jualan. Ya, Cuman dia nggak nyadar bahwa dia jualan kan. Benar. Ya, jadi kalau kita ngelihatnya bahwa kenapa orang lain mau menikah gitu kan? Ya. Kenapa dia mau nerima lamaran orang? Kenapa orang mau membeli sesuatu dengan harga yang mahal? Itu semua kan pada dasarnya ilmu marketing. Betul. Nah, jadi kalau bicara masalah siapa penjual, semua orang juga penjual. Cuman dia tuh nggak nyadar dia penjual. Mentor Saya nggak ada mentor khusus. buku yang dibaca apa waktu itu? Waktu itu segala macam saya baca. Pokoknya yang dari Indonesia sampai ke luar negeri, yang Inggrisan, Iya. Indonesiaan, buka kamus, itu semua dibaca. Semua. Saya baca buku kuliah itu sebulan minimal tuh minimal 8. Serius? Seminggu saya 2. Serius Kang? Serius? Nggak main nongkrong gitu nggak? Enggak, saya gak hobi nongkrong. Wah, Gak hobi main. luar biasa. Makanya di saat orang lain pada saat kuliah itu dia cuma sekedar fokus kuliah gitu kan. Kalau saya kuliah ada tugas tuh kan jurnal segala macam, Ya, beresin di kelas, kerja kan, Ya. udah kerja balik, baca buku segala macam gitu aja. Saya pernah nulis buku pertama saya tuh tulisannya tuh pernah judul di depannya tuh lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan, dan saya kejadian kehilangan masa muda. Makanya boros gitu maksudnya. Gua gaul sama kalian ini deh masalahnya. Tapi itu gue sepakat sih. Jadi ya itu sebenarnya juga pilihan ya Kang. Pilihan. Itu pilihan, nggak juga dipaksakan. Iya, kalau nggak kuat ya nanti malah jadi kacau gitu kan. Betul. Jadi emang pilihan. Tapi gue respect lah, tepuk tangan teman Jenny untuk Kang Dewa deh. Ini hasilnya nih. Ini orang yang sering gue lihat di Instagram muncul mulu di. Wah ini gokil. Tapi gini Kang. Cara awal memulai Kang. Kalau kita mau jadi seorang pembisnis lah, marketing itu kan pembisnis kan. Itu sebenarnya harus kita siapkan tuh apa sih Kang? Tadi kan dari Kang Dewa bilang ya, mulai aja dulu. Ya. Selain itu, Yang pasti itu sebenarnya adalah kita harus lebih peka ngeliat masalah orang. Jadi pengusaha itu semakin ngelihat banyak masalah, semakin potensi duit. iya benar. Jadi kalau wah itu dia masalah tuh, dia gini begini, ada masalah kayak begini, duitin ya. Benar. Jadi sering-sering lihat masalah orang, lu punya masalah apa? Lah, dapat duit. Gitu-gitu aja udah. Memberikan solusi ya. Memberikan solusi, karena kan ada masalah, terciptalah solusi. Ya. Solusi yang dibungkus dalam bentuk produk gitu kan. Nah, itulah bisnis kita kan nantinya. Tapi gue sepakat sih. Nah, kalau kita bicara bisnis Kang, lebih mending kita mikirin branding dulu. Branding image secara bisnis atau strategi marketing. Nah, ini tergantung Stepnya. orang itu udah berada di titik mana nih. Kalau misalkan kita tuh udah kondisinya tuh baru mulai banget katakanlah ya. Sing penting itu ngasilin dulu aja. Oke. Karena kalau misalnya gini kadang kita Gas dulu ya. gas dulu aja. Karena gini. Iya. Gue sukanya ini kok begini. Pas dijalanin ternyata dia nggak ngasilin. Benar. Ya udah dia nyerah akhirnya kan. Iya. Katanya kita penting passion bullshit gitu kan. Benar. Ya lu nggak ngasilin. Benar. Ya hobi aja udah kayak gitu. Maka untuk awal-awal tuh udah jalan dulu aja. Apapun yang ngasilin jalanin. Nanti lama kelamaan bakal kelihatan.
ternyata ada beberapa unit usaha katakanlah, ini kayaknya hati gue di sini nih. Nah mulai di situ masuk, jadi mulailah di situ unsur ego kita, brandnya kita segala macam dimunculin. Jadi buat pemula, mau gue mulai dari profit, dari duit. Benar. Kalau udah expert, mau dimanapun bebas. Jadi nanti bakal ketemu titik duitnya. Betul. Karena pada dasarnya bisnis itu bukan tentang bisnisnya sebenarnya, tapi man behind the business. Yes, sepakat. Tergantung orangnya siapa gitu. Manusianya bos. Iya. Benar. Yang nggak jadi duit gitu ya. Kalau ini orang pegang gini dong jadi duit. Iya, Beda touch lah istilahnya. Benar. Kalau yang kayaknya tipenya emang nggak ada bakat, intuisi untuk jadi seorang pengusaha, apapun ya walaupun itu Nggak bakal jadi. nggak jadi duit juga. Benar. Gitu untuk pemula ngambilnya dari profit, mulai dari duit dulu gitu ya. Lihat dari masalah orang lain apa yang bisa jadiin profit gitu kan. Kalau udah expert, mulai dari produk, mulai dari masalah, mulai dari ego, misalnya gue pengen begini-begini ya sakarepmu. Iya. Jadi memang intinya sebenarnya sih jalan dulu aja. Iya jalan. Jalan dulu aja. Dan kalau mungkin nih, saya pengen tahu nih Kang. Kalau menurut Kang Dewa, cara pemasaran Kang. Kayak misalnya saya nih, wah pengen jualan jeans gitu. Cara pemasaran yang baik menurut Kang Dewa. Kita bicara apparel deh. Ya, era sekarang nih. Era sekarang. Wah, era sekarang semuanya serba Gampang era digital ya. Semua tuh sekarang tuh bicara tentang produk itu mulai dari yang memang orang itu punya minat terhadap itu. Berarti kan masalah orang kan, Betul. masalah orang, minat orang. Yang kedua kita mesti beli konten yang memang bisa relate sama dia. Ya. Kalau misalkan kita jual apparel, jangan apparel lah, misalkan fashion lah pada Ya, umumnya fashion. ya. Saya megang brand fashion sekarang beberapa biji ya, produk muslimah aja lebih dari 5. Serius, Itu muslimah semua loh ya, dress muslimah, gamis muslimah, mukena muslimah KB gitu ya. Iya. Itu profilingnya kayak apa kan? Itu berawal dari mereka tuh. Betul. Jadi pada dasarnya kita kalau mengenal market kita, masalahnya apa, keinginnya apa, maunya gimana, itu gampang di-create produk. Jadi pada dasarnya kalau kita pengen jualan, temukan masalah orang lain gitu kan. Siapa profil spesifiknya, yang kayak gimana kira-kira. Nah, terus bangunlah konten, bangun engagement, Betul. bangun komunitas. Nah, itu dari digital kan sekarang. Betul. Kalau aku gitu. Iya. Berarti kalau bisa saya bilang memilih positioning itu penting ya kan? Banget. Dalam Jangan sebuah malah gini apa? Pertanyaan sering saya temukan, dapatkan gitu ya. Setiap kali orang nanya, "Kang," saya tanya misalkan, "Kang, produkmu apa?" "Produk saya hijab." "Pasarmu siapa?" "Semua muslimah," katanya. Wah, ini yang kayak gini gak jelas. Semakin jauh semua semakin gak jelas. Iya. Harus spesifik, misalkan Sasaran harus sekian, tepat. hobinya ini kayak gimana? Kayak gini kebiasaannya gitu. Itu spesifik kayak gitu. Karena apa kalau nggak gitu dia nggak jelas. Jangan hanya kalau orang Sunda bilang pengen ngaruh kusiku, pengen dapat semuanya, tapi gak ada yang dapat. Iya benar. Mending ngambil segmen dikit niche market tapi Continuity. dalam. Iya, Repeat order tinggi, besar gitu. Iya sepakat gitu. sepakat luar biasa tepuk tangan dong. Ini mahal loh. ini Kang Dewa nih kalau nggak salah juga di YouTube jarang kan ya ngomong-ngomong masalah Jarang marketing. sedetail ini gitu ya. Iya jarang kan? Iya. Cuma Kan di Antol. Story. Tepuk tangan dong untuk JNE. Nah, kalau diferensiasi Kang, Kang Dewa dalam dunia bisnis seperlu Iya. apa sih? Penting banget. Jadi sebenarnya pada dasarnya kita tuh nggak harus bikin sesuatu yang lebih baik dibandingkan orang lain. Yang penting lebih beda sebenarnya. Oh. Karena gini, orang tuh sekarang ya era digital, eranya milenial, eranya zilenial, orang-orang generasi muda-muda itu bisa dikatakan mereka loyalnya tuh bukan hanya pada satu brand sebenarnya. Iya benar. Mereka pengen nyoba kan. Benar. Jadi loyalnya adalah pada produk baru, maka diciptakanlah produk baru di brand yang sama atau ciptakanlah bisnis baru di holding yang sama gitu. Oh, bener banget nih. Jadi keluar kanan kiri masuk gitu. Iya benar. Nah, posisinya adalah diferensi itu diciptakan dari situ. Oh, katakanlah kalau kita launching nih ya, kalau bahasa saya tuh dalam ilmu launching tuh gak perlu kayak baru banget. Semakin lu baru banget, semakin lu susah ngedukasi ke pasar. Iya, Sekarang sepakat. kita ciptakan sesuatu yang ini baru belum ada di Indonesia. Ya itu ngedukasinya berat, Pak. Nyari segmen lagi. Iya, berat. Riset lagi. Iya. Waduh pusing. Jualan yang standarnya orang udah umum, cuman ganti misalkan. Oh ininya sebelah sini, oh ini sebelah sini. Oh kemarin bakso ini ada ininya, oh ada begitunya. Itu standar kayak gitu aja. Gini Kang, sekarang itu banyak juga teman-teman pengusaha itu yang mau mulai, tapi dia tuh kesulitan berpikir, wah ini kayaknya kalau gue modal cuma dikit, Hah? nggak jalan nih. Modal duitnya maksudnya? Iya. Lo gue modal rata-rata dikit, malah tanpa modal. Nah itu gimana Kang? Nah ini konsepnya tuh kadang orang lain tuh nggak sadar bahwa modal utama terbesar kita tuh ya pikiran kita, akal kita. Iya benar. Apa yang sudah Allah kasih buat kita lah gitu ya. Ciptaan ini Nah, udah lengkap nih. Bahkan saya misalkan punya kenalan Akang bisnisnya adalah misalkan otomotif, kan bisa ngobrol apa yang bisa digarap bareng kan. Benar. Jadi modal yang sekarang itu bukan cuma duit, pertama modal jaringan. Ya. Exactly. Kalau kita punya teman misalkan yang dia punya duit,
gitu ya kita bisa ngobrol aja kerjasama, Betul. atau dia punya produk. Betul. Kedua, modal ilmu, pengalaman, pengetahuan. Sepakat. Itu bisa dipakai juga kan, kita joinan sama orang lain, kita ngurusin bagian apanya, itu bisa dipakai juga. Ya. Ketiga, modal konsep atau ide. Nah, Hanya penghubung aja, penghubung misalkan menghubungkan antara A, B, C. Nah, kita temukan aja itu jadi bisnis. ya rata-rata yang kayak gitu yang kayak Raya tuh. Padahal bisnis yang bagus tuh versi saya nih, pertama adalah yang profitable. Catat nih. Yang ngasilin duit, Oke. yang profitnya tebel, itu pertama tuh ya. Ya. Yang kedua tuh adalah yang scalable, bisa di scale up. Betul. Yang sampai sekarang misalkan omset sebulan 30 juta, ya udah ya mentok tiap bulan kayak gitu. Iya, terus Bisa nyaman. di scale up. Nah, itu bahaya. Itu bahaya. Yang kedua poinnya adalah scalable, ketiga adalah sustainable, berkelanjutan. Betul. Tiga poin itu pas mulai bisnis terus dicek. Profitable kan nih, ada duitnya nggak? Ada, aman. Kedua, bisa di scale up nggak? Aman. Sustain nggak? Aman, ya udah jalanin hajar. Halal hajar, halal legal hajar gitu. Nah, menurut Kang Dewa, cara bisnis digital yang baik dan benar Ya. itu seperti apa sih, Kang? Sebenarnya gini, kalau teman-teman misalkan sekarang pengen masuk dunia digital, Ya. katakanlah pengen bisa survive di digital, bahkan nggak cuma survive ya, tapi scale up gitu ya. Kuasai 3 ilmu deh. Oke. Yang pertama tuh adalah ilmu traffic. Nah, Nah, ini trafficnya sendiri kalau dipecah ini banyak, gitu Betul. kan? Traffic itu datang dari misalkan katakanlah dari Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, SEO, wah lain-lain, email dan lain. Nah, tapi minimal kuasain 1 atau 2 lah. Sekarang lagi ramai misalkan apa, TikTok, YouTube, monggo mainin. Kalau misalkan Instagram mainin, apapun. Gimana cara datengin traffic, pelanggan, orang-orang supaya minat datang ke situ, itu ilmu traffic. Jangan dipilih pakai semuanya, nanti kalau masih Superman rempong, pusing. Betul. Nah, kedua adalah ilmu konversi. Cara mengubah orang yang datang tadi supaya pada beli. Karena percuma ramai doang beli, ramai doang follow doang tapi nggak Itu pernah yang beli. susah tuh. Nah, itu ilmu copywriting, ilmu convert selling, ilmu persuasi, NLP, hipnosis dan lain-lain banyak itu. Iya. Yang ketiga adalah ilmu relationship, membangun hubungan. Jadi ada orang omset itu naik bukan dari nambah orang baru, Ya. tapi hanya gara-gara memaintain customer lama. Kita gak usah cross selling atau upselling, dia tuh malah nanya sendiri, Mas kalau ini produknya ada gak? Nah itu kena tuh. Masih ada nggak? Ada gak? Betul ya, itu ada gitu. Nah jadi menguasai ilmu traffic, menguasai ilmu konversi, menguasai ilmu relationship, insya Allah meningkatkan omset penjualan Tuh. signifikan gitu. Dan Itu yang sekarang iya. Bahkan gara-gara cuman mainin relationship doang gitu, hubungan sama orang lain dalam rangka pelanggan ya, menjaga engagement. hubungan baik, engagement dan segala macam. Kita pernah launching, gak nyampe 1 menit, 48 detik kita habis sold out. Serius, Mas? Lewat Instagram, gitu kan. Kenapa kok bisa? Karena kita udah ada bonding sebelumnya. Ya, Nah ini yang sekarang orang lupakan, data itu tidak dimiliki. Iya, Ini yang jadi isu sekarang nih UMKM nih. Bener. Jangan cuma jualan di di orang lain tapi kitanya sendiri nggak punya datanya gitu loh. Sepakat. Harus punya data sendiri, bikin toko online sendiri gitu ya. Terus bikin database yang baik. Nanti jualan dari situ. Ya karena memang sebenarnya sekarang yang mahal tuh data. Data. Udah ujung-ujungnya data. Data create duit gitu ya. Iya, bener. Oke, Kang, gue mau bicara hobi, Kang. Lu punya hobi nggak? Nggak ada. Hobi gue buka bisnis cuy. Seriusan. Hobi gue tuh apa ya? Ya buka bisnis, aku sisi bisnis gitu kan, nyari duit gitu. Gue bingung ngabisin duit. Bingung apa? Bingung ngabisin duit gue. Kang, jadi nomor rekening gua. Lu mau nomor rekening gua yang mana? Swasta, BUMN. Beda-beda ya. Beda. Kan banyak, jadi bisa lu split tuh. Tapi segitunya lu gak punya hobi, Kang? Hobi sih ada, maksudnya kalau kayak baca buku saya hobi ya, baca hobi. Cuma maksudnya hobi kayak umumnya, orang kan kadang kalau saya lihat Traveling ya, misalnya. ya kayak itu traveling, mobilan, motoran Motor. gitu kan, sepedahan. Gua gak suka. Kenapa ya? Hobinya ya tadi bikin bisnis, apalagi nih great bisnis gitu. Serius lu? Gue kayak kehilangan masa muda cuy. Gue kayak curhat sih dia. Atas story. Lu harus sering-sering main sama gua, kan? Oh, gitu. Biar gua pinter, dia tambah. Lu di sini ciklan bego dong. Tapi kalau dulu masih muda, zaman lu sekolah, Ya itu baca. tetap baca. Saya baca. Jadi waktu SMA itu saya sudah senang baca. Bacaan SMA saya itu pengembangan diri. Bukunya Anthony Robbins, dia karena gila gue. Orang lain pada sekolah doang, gue baca buku kemana-mana. Udah mulai rajin ya. Itu dari orang tua, Kang? Apa emang Enggak, lu sendiri? awalnya gara punya teman dia hobinya baca novel. Oh. Nah, dia bawa novel mulu tuh. Gue bilang cowok baca novel gitu. Ih cowok baca novel. Malu-maluin gue bilang. Daripada lu gak baca kan, asem gue bilang. Udah gue baca juga. Nah bacanya gue gak mau novel, ego kan. Nah gue baca pengembangan diri, luar baca. Ngerti gak ngerti, lu baca aja dulu lah pokoknya nggak baca. Nah pas kuliah ke bawah kan, suka baca lagi segala macam. Tapi kan mau gak mau ya, karena baca itu bakal mempengaruhi mindset kan. Nah dari situ akhirnya pas ada masalah, ada apa tuh, ujian dari apa yang saya baca itu kena tuh pas waktu bangkrut dulu pernah gede rugi 7,7 M misalkan. Pernah. Pernah Itu kuliah bisnis- tuh bisnis apa itu?
supplier laptop dulu ya. Oh. Jatuhnya sih investasi bodong sih, bego guanya. Itu ngakuin diri aja. Proses. Iya proses. Jadi gua kuliah gak lulus, ya semester 7 tuh bangkrut. Tapi sebenarnya biaya kuliah gue untuk bisnis ya 7,7 M. Habis gitu itu. Ya wis habis. Ya kan masih orang kan, ih gila Dewa enak ya sekarang kayaknya bisnis apa aja jalanin enak Jadi gitu. Ya lu gak lihat gue dulu kan gimana gue jualan ceker, kembaliin duit investor 7,7 M. Apa bolak-balik gak dibayar asyik. Waktu itu duit investor. Iya duit orang lain. Berapa orang? 645. Mamam lu. Serius? Itu lu 645 orang ya, dari mulai receh-receh 5 jutaan sampai ratusan juta. Itu lu gimana Kang? Akhirnya lu bisa balikin Apa, semua, balikinnya? terus sama bikin orang percaya lagi bisnis bareng lu. Karena kan itu kan Yes, sebenarnya bukan merusak. betul. Kalau bisnis itu yang paling harus dijaga bukan masalah kerugian, Benar. tapi nama baik. Betul. Makanya kalau ada orang nanya, Kang gimana cara bangun perusahaan branding dari nol? Lu nanya dari nol, gue dari minus. Bener gak? Lah iya dong. Lah, gue minus 7,7 M, minus kepercayaan 645. Gue masih inget waktu zaman BlackBerry sama Twitter, sama Facebook. Facebook gue gak aktif tuh, gak kenapa? Karena orang kalau gue berstatus, orang komen, balikin duit gue kan kampret. Iya udah pasti lu. Lah iya kan? Lu pasti didonder banget tuh. Oh itu banget, makanya saya dia nagih di Twitter, gue diemin. Karena kan kalau gak dibalas gak dibaca kan. Iya. Kalau di Facebook kan hilang. Iya benar. Apanya muncul, mau gak aktif di Facebook. Itu akhirnya lu balikinnya gimana? Nah ngitung-ngitung ngotret tuh. Kayaknya kalau misalkan utang gua 7,7 M, penghasilan buat nyicil gua tuh 10 juta sebulan, kan setahun 120 juta. Iya benar. Itu asumsi nyicilnya ya. Iya. Berarti kan penghasilan lebih gede dari situ. Betul. Ah, hitung kayak gua untuk balikin 7,7 itu butuh waktu kurang lebih 120 juta setahun. 7,7 M bagi 120 juta berapa hitung? 7,3. Hitung perjalanan 64 tahun. Bus. Hitung 64 tahun, usia gua udah 1 coy. Usia gua udah 1. Lu tahun 64 85, masa gue hidup 85 tahun? Bayar utang doang? Iya. Nah disitulah makanya lagi-lagi dalam bisnis itu keyakinan, keimanan itu penting. Ya sepakat. Gue sering bilang ke teman-teman, apa namanya, harga diri boleh hilang lah, udah jelas ya hilang. Ya. Harta boleh habis, Ya. semua teman boleh jauh, ya. Ya. Tapi satu yang nggak boleh hilang, keimanan kita. Keyakinan kita tuh bahwa ini bagian dari ujian, tenang aja. Benar, proses dari Iya, Tuhan ya, dari tenang Allah ya. Luar biasa. Dari situ singkat cerita pokoknya selama berapa tahun berjuang itu ya 5 tahun beres sih. 5 tahun beres. 5 tahun beres. Dengan cara lu berbisnis. Segala macam. Ya internet sih pada ujungnya sih semuanya dari internet. Saya main affiliate, menjualan segala macam, nyari komisinya gede gitu. Ya, ya. Segala hajar yang jadi duit dihajar lah disikat. Ya. Sempat sakit dulu tahun keempat. Jadi tahun keempat 2016. Saking diporsirnya tuh ya. Iya, benar. 2016 itu saya kena GBS namanya. GBS apa? Guillain-Barré syndrome. Penyakit imun yang langka yang hanya mengidap 1 dibanding 40.000 orang dunia. Waduh, itu Gua gejala. masuk grup di WA nih, masuk grup WA itu Gejalanya membernya apa? paling itu tiba-tiba ngisi workshop gitu kan, training, pulang lemas, capek, besoknya periksa, kecapean, bisa ini tiba-tiba lumpuh semua total. Serius. Serius, 52 hari di rumah sakit, 2 minggu orang di ICU, vonis dokter 80% lewat. Nah, itu episode gua tuh atau story kan. Jadi, apa ya? Udah mau bangkrut, Wow. udah mah jatuh, apa secara penyakit ya, utang masih ada loh itu. Iya, utang iya. rugian. Gede, Bos. Gede. Itu penyakit faktor pikiran. Nggak ngerti, kata dokter pokoknya itu imun tuh berarti dia nyerang dirinya sendiri kan, nggak ngerti lah apa itu, pokoknya 52 hari di rumah sakit, pulang itu dalam Sembuh tuh ya? kondisi duduk ini doang, terus gak bisa gerak tangan gini. Oh, pas berat badan gue 59 kilo turun 21 kilo, Pulang tuh belum sembuh total. nggak bisa gini doang diem. Nggak apa-apain. Itu umur 20. Ah itu berarti 2016, berarti berapa tahun yang lalu tuh? 5 tahun lalu. 5 tahun yang lalu. Nggak nyampe ya? Ya Pak, 5 tahun lah. Itu berarti bisa dibilang titik terendah lu ya? Ya 2 itu tadi, bangkrut. Sama sakit itu. Bangkrut belum lunas kan utangnya, Sakit. sakit tuh coba ujian gua. Jadi kalau kalian yang pengen dapat omset miliaran, penghasilan gede, Bangkrut pengen dulu. laris gitu kan, bangkrut dulu, mati dulu. Ya lu semua kan enaknya doang liatnya kan. Ya lu gak lihat mata gua, air matanya gimana. Kesel gua. Kadang ada komen gitu, banget jadi dewa katanya, apa aja dulu laris. Iya di Instagram. Udah aja kan dia laris ngisi-ngisi workshop gitu. Iya. Ada yang bayar. Lu gak tahu aja dulu gimana gua menderita. Benar. Tapi gue percaya sih Tuhan Allah itu pasti akan memberikan orang kesuksesan dengan proses dan cara masing-masing. Iya, setuju. Gitu. Ada yang memang dibikin bangkrut dulu, ada yang dibikin sakit dulu. Nah, kalau ini udah bangkrut sakit lagi. Iya. Tapi hasilnya sekarang guys, Dewa Eka Prayoga.
Tapi pelajaran jangan berarti harus bangkrut dulu. Oh ya. jangan. Anda tahu kan bedanya orang pintar sama orang cerdas? Ya. Orang pintar itu belajar dari dirinya sendiri. Betul. Orang cerdas itu belajar dari kegagalan orang lain dan hidup orang lain. Betul. Jadi yang pasti teman-teman ini survival nih manusia nih satu nih. Masih muda, seumuran. Sekarang total bisnis berapa kan? Bisnis berapa ya? Adalah kok. Nggak serius dia nanya. Unit bisnisnya 23 ya. Sombong Kalau brandnya banget sih 34 tuh kan gua tidak. Lu nanya gua jawab bilang sombong. Gimana sih? Itu rata-rata punya lu sendiri atau ada akuisisi bisnis orang? Awal-awal saya bangun sendiri, sekarang udah mulai banyak akuisisi sekarang. Sekarang udah gayanya udah Wah. investor. Lah gimana dong? Chip in gitu, ya kan? Enggak lah, bantu lah UMKM lah. Semua rata-rata UMKM. Rata-rata. Iya, awalnya semua UMKM. Semua ya. UMKM. Yang punya lu pribadi dari nol berapa? 60% sih kayaknya. 60%. Sama istri Ada ikut nggak? dua usaha. Istri udah usaha. Iya. Nah, gue sekarang bicara orang tua nih kan. Kan bisa dibilang kan orang-orang sukses nih yang gue baca, yang gue pernah ketemu ngobrol, itu biasanya story sama orang tuanya tuh luar biasa tuh. Ya. Ilmu dari orang tuanya tuh luar biasa karena itu basic sebenarnya untuk kesuksesan siapapun yang sukses. Betul. Kalau orang tua, Kang Dewa, seperti apa? Kalau saya sebenarnya lahir itu dari orang apa ya? Orang tuh udah tinggal sama bapak terutama yang sejak kecil. Jadi saya tuh dari umur berapa ya 5 tahun itu sampai sekarang gitu sama ibu terus tuh. Jadi sosok ibu tuh sangat dominan. Karena bapak udah gak ada kan. Sama Apa lo? Ngaku-ngaku tuh nih. Nah, karena ibu ini apa ibaratnya bareng sama ibu terus, perjuangannya, dari juangnya membesarkan saya itu saya kiblatnya sama dia lah, sama beliau lah gitu. Kemandiriannya, daya juangnya tuh. Jadi membentuk saya mau gak mau. Ibu kerja waktu itu? Kerja ya, kan gak ada apa-apa. Oh iya benar. Kan sampai akhirnya pas kuliah, makanya saya kuliah Langsung berusaha kerja. untuk bisa kerja sendiri. Dari situ. Jadi semangat dari situ ditiru ya sampai sekarang alhamdulillah sih. Ada ini nggak sih apa wejangan atau kalimat yang membuat lu tuh nggak pernah lupa dan itu pegangan lu untuk gua harus sukses nih? Iya. Itu ada nggak dari nyokap? Sebenarnya kalau dari ibu tuh posisinya tuh lebih kepada ini ya, support apapun yang memang kita mau gitu. Dengan doanya dan segala macam. Jadi sepenuhnya percaya dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita tindak gitu ya. Nah, ibu tinggal doa ya. Tinggal doa, pokoknya sesinya adalah sesi doa. Betul. Sesi support gitu kan. Ya. Adapun masukan kan yang paling tahu zamannya kan kita. Iya benar. Jadi Bu gini-gini nih, yaudah ibu doain yang terbaik, yaudah siap aja gitu. Jadi yang penting itu tetap posisinya kalau buat teman-teman semua nih yang udah nikah ya, pasangan pasti ya, dan ibu. Jadi itu saya ibaratkan kayak kita tuh punya sayap yang utuh dua-duanya. Ya betul. Satu buat terbang dari ibu kita sama orang tua kita lah ya, sama bapak, selagi dia pasangan. Ya. Nah, ada yang curhat tuh kayak ini pas dengerin ini, Kang ibu saya udah meninggal, bapak udah meninggal, pasangan belum ada gimana? Saya bisa terbang. Nah, ini Anda tolong curhat jangan Terus dia terbang gimana? gimana gitu ya. Ya maka niatkanlah apapun yang dilakukan itu misalkan untuk bisa menikah misalkan. Ya. Kedua atau katakanlah posisinya ya bisa mengumrohkan atau apa niatnya untuk sedekah buat wakaf atau buat orang tua lah gitu. Ih, Karena orang-orang anak muda sekarang kan kadang gitu ya kayak banyak menjadikan sesuatu menjadi alasan gitu. iya benar. Ah saya makan gini Kang, saya makan gini Kang. Ya gimana sih? Itu pikirannya pendek aja mereka. Iya. Padahal mah kalau dibedah bagaimanapun you bisa. Iya. Nggak mungkin nggak bisa. Ya setuju. Insya Allah. PD di sini adalah konsepnya bukan cuma sekedar percaya diri. Betul. Ya percaya dia Wah. karena sudah memberikan yang terbaik buat kita. Benar. Udah kayak motivator. Iya, buat teman-teman semua yang sekarang mungkin kondisinya lagi terdampak pandemi gitu ya. Kondisinya sebenarnya semua juga merasakan itu. Terdampaknya ini ada dua ya, positif negatif. Betul. Buat teman-teman yang negatif terutama dalam arti jeblok, anjlok atau apapun namanya lah itu ya. Posisinya sebenarnya adalah siapapun yang dia tuh bisa adaptasi dengan zaman, dia akan menangkan pertarungan dalam bisnis tuh. Oke. Jadi tugasnya adalah jadilah lincah, jadilah adaptif gitu kan. Jangan terlalu kaku gitu ya. Jangan terlalu aku makan gini, aku mah sudah lalu lupakan teori itu. Ya. Sing penting apa yang bisa kita berikan value-nya kepada market, kepada umat gitu kan. Manfaat apa yang diberikan. Jangan fokus pada uangnya. Betul. Semakin kita fokus pada uang, semakin uang akan hilang. Betul. Gitu ya. Kalau bahasa kayak seperti itu ya. Kalau misalkan kita fokusnya ngasih manfaat, uang akan mendekat. Yes. Jadi fokus aja ngasih manfaat sebanyak mungkin, bantu orang lain. Dua pertanyaan yang selalu saya tanyakan kepada orang lain, teman-teman terdekat saya waktu saya bangkrut. Pertama adalah apa yang bisa gue bantu buat lo agar lo tumbuh pertama. Iya. Kedua adalah apa yang bisa gue sinergikan dengan lo supaya bisnis lo makin maju lagi. Ya. Nah coba pegang dua pertanyaan itu, praktekin ke teman-teman yang lain deh. Ya. Cuy apa yang bisa gue bantu bro gitu kan. Oh iya udah jadiin bisnis. Ya. Kalau ada mentor, Pak apa yang bisa saya bantu Pak supaya bisnis Bapak makin tumbuh. Ya. Kalau ada yang sejenis yang bisa kita sinergi bareng-bareng. Ya. Era kompetisi udah hilang, sekarang eranya kolaborasi. The new competition is collaboration. Yes, tepuk tangan teman-teman.
Jadi kuncinya adaptif ya. Jadilah bermanfaat Betul. dan kolaborasi. Kolaborasi. Ini sebelum kita tutup Kang, seperti biasa ini segmen spesial nih. Ya. Kita punya express question sama Oke. dengan narasumber-narasumber lainnya. Kang Dewa tinggal jawab aja dengan express juga. Oke. Jualin produk orang atau jualan produk sendiri? Jualan produk orang. Kenapa Kang? Produk sendiri nanti belum tentu laku, capek bikinnya udah produk orang lain aja. Kan bagi-bagi tugas, lu yang produksi, lu yang jualin, selesai. Dewa Masuk selling. akal. Kalau gua bikin produk sendiri, Dewa Production, Dewa Production gitu. Iya benar. Kan Dewa Selling, Production. Production benar. Masuk akal. Masuk akal, masuk kantong. Wah, Motivator atau pengusaha? pengusaha dong. Pengusaha. Kenapa? Ya kalau jadi pengusaha bisa motivasi tanpa harus jual cocot pak. Gitu. Oh iya, bener. Berat tuh bahasa gue ya. Masuk akal. Berat. Mengatakan apa yang sudah dipraktekkan. Benar. Gak usah belajar public speaking udah didengar sama orang. Iya, nggak omong kosong. Gak omong kosong. Benar, sepakat. Mulai dulu atau riset dulu? Riset dulu tetap. Tetap. Riset dulu. Di Karena balik basic mulai ya? perlu ada riset. Basic itu ya. Basic. Oke. Dibenci atau membenci? Dibenci dong. Dibenci. Iya. Kenapa? Hah? Lu nggak pernah benci orang? Masa gue harus bilang? Masuk akal? Masuk akal. Enggak, kalau ini enggak. Gua harus Ini bilang. gue debat. Untold story. Iya. Gimana? Pernah benci orang nggak? Benci gak sih, gak ada sih. Orang gak boleh dibenci sifatnya mungkin. Sifatnya yang nyebelin gitu. Tapi lebih milih Dibenci dibenci. lah. Udah biasa itu gua. Luar biasa. Itu Tepuk hina. tangan dong teman-teman. Keren. Terakhir JNE atau tidak sama sekali? Oh JNE dong. JNE. Pro UKM, bantu UMKM Betul. kan itu harus begitu. Betul. Mantap. Nah, terakhir nih, kalau di JNE, lu udah berapa lama sih bergabung? Kalau kolaborasinya sebenarnya udah dari tahun lalu ya. Kita kan bantu yang Jawa Barat kan, Iya, bantu iya, Jawa benar. Barat. Tapi kalau di nasional kan baru beberapa bulan ke belakang. Ya. Alhamdulillah juga growth teman-teman juga luar biasa sih. Kita udah punya program sekarang kan namanya 10X Digital Sell Up. Mungkin buat teman-teman yang baru denger ya. Ya. Kita ada program 10X Digital Sell Up yang kita bantu para UMKM Indonesia untuk bisa naik kelas. Ya. Nah, itu programnya ngapain sih, Kang? Programnya adalah setahun kita akan training, kita masuk grup khusus mentoring dan itu gratis. Persembahan dari kami dari Billionaire Coach dan juga JNE. Sebagai bukti apa bahwa JNE itu peduli sama pertumbuhan UMKM Indonesia gitu. Gak Tepuk cuma tangan narasi dong. doang. Ada solusinya loh. Ya, sepakat. Sekali lagi, Kang Dewa, pokoknya terima kasih. Ya, Saya sama-sama. mewakili JNE dan yang pasti terima kasih banyak. Sekali lagi untuk seluruh teman JNE di Indonesia, tetap stay safe, stay healthy, and stay connecting happiness. Teman-teman, Dewa Eka Prayoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Luar biasa.